ternyata gue memulai dengan cara gue waktu itu berhenti kebiasaan buruk soal bisnis ya. Ini memang nggak ada kaitan secara langsung, tapi ini berjalan. Benar. Kayak gue dulu seneng minum ya kan. Oh berarti nggak ada salahnya kita memperbaiki diri ya. Iya, betul. Memperbaiki diri dan nggak usah takut kehilangan circle yang Iya, sekiranya benar. bisa merusak kita. Betul. Ya Betul kan? banget. Karena kan makin bertambahnya umur kita emang disaranin buat memperkecil circle. Iya. Yang penting circle itu dikit nggak apa yang itu berkualitas. Berkualitas, Betul. benar banget. Kayak gitu. Oh, nasi goreng yang gue makan gak enak ya? Ya Pak, mana sih? Beneran? Coba deh, cobain nasi goreng ini. Cobain. Bukan itu. Enak banget Enak kan? Beneran? Ini cobain nih. Jadi kalau teman-teman mau nyobain, ini nasi goreng Hongkong dari Fittings, rasanya mantap banget. Jadi, jadi ada dalamnya tuh ada varian jagung, wortel sama ayam bang. Jadi empat sehat lima sempurna banget. Besok gue beli di sini aja ya. Oke siap. Kita order di sini ya bang ya. Siap. Di Fitting nasi goreng Hongkong. Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan gue Ian Tama, masih di Ice Study Trade, membahas tentang UMKM, bagaimana kisi-kisi teman-teman menjalankan bisnisnya di tengah pandemi. Kali ini gue bersama dengan dua teman, dengan siapa? Dua Maya kali. Dua teman, hampir dua racun. Iya. Ya kan? Gue Zaki Jadi Gua Jordi. Jordi dari dari Crealism. Ya, dari Crealism. Crealism. Oke, Crealism itu sebuah apa sih, perusahaan atau apa sih? Iya, Crealism tuh sekarang baru saja kita sahkan gitu, Ya. sahkan secara hukum jadi sebuah perusahaan. Namanya jadi PT Crealism Multikarya. Berarti udah fix, udah sah tuh di badan hukum. Betul. Iya, betul. betul. Tuh kalau kayak gitu kena biaya nggak? Kena biaya. Kena biaya. Ya jasa notaris aja. Jasa notaris. Tapi kalau misalnya ada yang mau ngurus itu bisa menghubungi Bung Jack. Betul banget. Bisa banget. Kadang-kadang teman-teman yang punya usaha kan malas buat ngurus-ngurus Betul, gitu-gituan betul, kan, betul. birokrasi yang Betul. rumit kan, Benar. gitu. Berarti bisa menghubungi saudara Jack. Betul. Nanti ada di Instagramnya. Iya, betul. Apalagi para perempuan bisa ini. Bisa banget dong. Bisa aja ya. Bisa banget. Oke. Crealism kan menaungi beberapa Bidang ya. usaha. Bidang usaha. ya. Berarti kita sekarang fokusnya di Monstrek. Betul, Monstrek original. Monstrek original perusahaan clothing line. Clothing line Clothing ya. line. Oke. Sekarang nanti pertanyaan ganti-gantian ya. Oke, siap. Dari lu Jor. Monstrek ini berdiri mulai tahun berapa Jor? Monstrek berdiri dari 2020 sebenarnya Bang. 2020. Lagi masa pandemi, ketika kita melihat ada peluang nih dari gua sendiri sama temen gue Zaki sama ada juga temen gue Reza, ngelihat bahwa peluang clothing nih kayaknya asik nih kayaknya di 2020 kita blasin online aja lah ya kan, karena memang kan di masa pandemi ini nggak bisa kan kita selling offline atau tatap muka secara langsung. Belanja orang tuh udah berubah dari mall ke online. Betul Ya. banget. Lebih praktis juga kan gitu. Jadi mulai 2020 di saat pandemi. Saat pandemi. Di saat orang-orang jatuh ya down ya perusahaannya. Ternyata nih Monstrek ini bangun nih. Iya, betul. Baru mulai. Coba untuk memberikan dobrakan lah walaupun memang kondisinya lagi pandemi kan. Berarti udah mau jalan setahun ya? Mau jalan setahun alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih baru lah, masih Iya. cere-cere. Berarti kalau Monstrek ini di bawah naungan si Crealism ini desainnya bareng-bareng atau ada Desainnya bareng-bareng. Jadi kita selalu rembukan dulu buat desain. Kira-kira yang sekarang lagi hype apa nih? Kalau misalnya sekarang lagi hype, misalnya contohnya kayak hype motor, kita coba sesuaikan pasarnya juga, kita hypein dulu, hypein juga untuk desain kita yang ke motor-motoran lah gitu. Jadi Tapi kita sebenarnya harus ngikutin kalau pasar. misalkan juga. konsepnya itu intinya konsepnya lebih kemana tuh? Kita sih konsepnya lebih ke maksudnya universal sih. Jadi kita ngikutin pasar aja. Pasar aja ya. Cuman kalau untuk
kayak idealisnya sih ke motor sih motor sebenarnya. gitu. Cuman Karena mungkin lo emang anak motor banget betul ya. betul gue suka. Ini ketua gangster ya. Jangan enggak. Gue bukan ketua gangster. Lo kalau ketua gangster dokem sama Jackie biasanya. Oke, Monster original ada di 2020. 2020. Sampai sekarang produk yang udah dikeluarin apa aja tuh? Kita produk yang udah dikeluarin tuh sekitar, jadi kita sistem tuh season ya bang. Jadi ada kita udah ngeluarin 4 season, 2 kali collapse. Oh, udah collapse. Udah collapse kita. Jadi kita pertama yang season pertama itu kita ada 3 artikel. Itu temanya yang Monster itu yang street yang buat motor, custom gitu lah ya kan. Yang kedua collabnya sama bengkel si custom itu? Oh enggak, kalau yang season pertama itu kita collapse sama clothing line juga. Namanya GNMW. Good Night Morning Workers. Konsepnya hampir sama, motor-motoran. Iya, konsepnya ke motor-motoran otomotif. Nah, yang kedua itu kita nggak banyak, itu cuman ngeluarin artikel hoodie sama kaos. Yang ketiga itu Japan Pop Culture. Oh, Japan Pop Culture. Jadi di sini lebih ke Japanese. Iya, Japanese gitu. Japanese Ya, gitu yang kayak ya Japan Pop Culture lah gitu. Nggak ngeluarin kimono. Enggak. Oh, Cuman pengen sih, kepikiran. Kira lo ngendorse bikin kimono, ngendorse Sky gitu. Ah, bisa tuh. Bisa nanti. Miami udah tobat. Miami udah tobat. Terus kita juga yang collab itu ada 2 kali kita collab sama yang satu yang pertama collab sama bar Holy Glass. Iya, Holy Glass Bar yang ada di Galaxy sama salah duanya lagi collab sama fotografer. Oh, gitu. Gitu, Pak. Kayaknya kalau Holy Glass berhubungan dengan Bapak Jaki. Iya. Bapak Jaki di dunia permalaman kayaknya udah canggih banget ya. Kebetulan nih baju collabsnya udah. Oh, ini baju collabsnya. Iya, Monster X Holy Glass. Ini glow in the dark, Bang. Oh, glow in the dark. Jadi kalau buat party kan malam iya, gelap, karena kan sorot lampu. dunia malam ya. Betul. Ajep-ajep makin pecah tuh. Hancep kalau anak sekarang ya kan. Asik. Itu kalau udah tahu berapa lusin bikin? Kita bikin nggak banyak, cuman 24 piece atau 24 piece. 2 lusin ya. Dan ambil habis ya? Alhamdulillah sold Ada out. sold out ya. Semua artikel yang kita udah bikin, alhamdulillah sold out. Tapi pernah nggak di Holy Glass ini pas eventnya itu lu udah masih bikinin, kan ada tuh yang kadang-kadang yang kos event ada nggak niat buat bikin kayak gitu? Kalau untuk kos event, khusus event aja gitu. Maksudnya event di Holy Glass ini misalkan minggu ini lagi ada si DJ ini bikinin gitu. Kalau untuk itu sih sebenarnya belum kepikiran. Cuman kalau misalnya sponsor nih, kalau ada yang mau masuk, ya kan, kita bisa bikin. Ketika acara itu berlangsung, misalnya ada sponsor, ya kita bisa bikin itu atas nama sponsor. Kita bisa di belakangnya kan ada kondom sutra. Misalnya. Karena kan kita yang segmentasinya juga nightlife ya. Betul. Jadi nggak apa-apa dong. Kan itu 18 plus. 18 plus. Ya kan? Berarti emang gue baru 2 tahun dari 18. Kuadrat cuma ya. 18-nya kuadrat ya. Kayak gitu ya. Berarti Monster udah ini maksudnya collab sama Holy Glass. Iya, Holy Glass sama fotografer ada fotografer. juga. Nah, kalau fotografer lebih konsepnya kemana kalau fotografer? Lebih kayak street art gitu sih. Oh, street art. Street art gitu. Desainnya gambar tangan atau tetap pakai aplikasi Corel atau segitu? Oh, kalau untuk desainnya sendiri itu kita biasanya pakai Photoshop sih. Oh, Photoshop. Standar sih ya. Berarti Belum pakai jago-jago yang banget apa ya. yang art bener-bener Iya, bener. gambar Jadi tangan. jadi kalau yang sama fotografer itu kayak fotografer motoin modelnya gitu cewek kayak setengah enggak nude sih, setengah nude gitu. Iya, terus jadiin artikel gitu, Bang. Oh, You can see lah. iya, tapi maksudnya di apa namanya? Di setting ulang lagi ya. Iya, bentuk foto banget gitu. Iya, emang foto banget foto sebenarnya. banget. Iya, ada 3 foto gitu. Oh, dibikin 3 foto terus Iya, dibikin kayak di crop gitu. Iya, di crop gitu. Keren, tapi belum keluar tuh artikel. Udah sold out. Oh, udah sold out. Udah sold Pantesan out, gue gitu. ngeliat tadi di medsos, di IG nggak ada ya. Iya, udah sold out. Iya. Emang kalau yang kira-kira gambarnya Iya. Saya juga bingung tuh Pak ya. mengundang birahi agak Iya. cepat. Kenapa ya bro? Yang begitu pada cepet gitu ya. Iya, padahal bayar ya. Iya. Di masjid yang ini gratis jarang ya. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, di bulan Ramadan tahun ini kira-kira yang dikeluarin artikel terbaru dari Monster ini apa?
Untuk di Ramadan ini kita udah ada rencana, udah lagi produksi sih emang. Kita ada ngeluarin 3 artikel, itu 2 crew neck sama 1 kaos. Jadi crew neck yang itu, yang lengan panjang itu, yang bahannya. Yang hoodie tanpa kapur. Iya, betul. Emang lagi rame tuh. Crew neck ya. Terus kalau buat talent model yang dipakai buat kayak di medsosnya kayak di IG tuh teman-teman atau lu bayar orang? Kalau untuk sekarang sih kita masih teman-teman ya, cuman kita teman-temannya juga pilih-pilih. Iya, yang cakep-cakep, ceweknya, yang sesuai segmen lah. Yang sesuai segmen ya gitu sih. Jadi dinilai dulu. Betul dong. Kalau masalah tentang Oh itu sih ada katalog ya bang. Iya. Jadi kalau nggak sesuai sama dia, buang. jangan dia kadang-kadang di-keep sendiri. Gawat kalian Kita namanya eksploitasi dong kalau kayak gitu. Jangan. Nah, ini buat produk dia. Kan buat ini Oke. BA, buat BA, brand ambassador. Enggak. Enggak. Itu di luar frame. Iya, orang frame gitu ya. Iya, frame. Oh, jadi produk yang terbaru Crew neck 2 dua artikel sama 1 kaos. Satu kaos. Nah, itu satu artikelnya bikin berapa banyak? Kita kalau untuk crew neck itu kita bikin 1 lusin. 1 artikel 1 lusin, untuk kaosnya kita bikin 2 lusin. Oh, 2 lusin. Produksi masih di Bandung atau di sini? Produksi kita di Tambun. Mas, silakan, Mas. Silakan. Nasi ada nasi. Oh, berarti udah di kota sendiri Betul. produksi. Betul. Berarti emang benar-benar ada yang dekat, kenapa harus ada yang Betul. dari yang jauh? Tambun Bener. pride banget kita. Tambun pride. Kabupaten Kabupaten pride banget. Kabupaten pride. Berarti emang kalau misalkan kulturnya di Tambun sendiri ini kalau buat kan banyak ya Iya, betul. clothing ya, kayak yang ada Tambun pop-up store. Iya, betul. Tergabung ikut. Kalau untuk Tambun pop-up store yang tahun ini sih kebetulan kita miss, kelewatan lah, emang kurang dapat informasi dari Dan juga produksinya lagi produksi. Iya juga. betul, emang kita telat juga juga ya. produksinya, Iya, salah benar. juga kita. Berarti kalau misalnya yang lihat itu perkembangan clothing di sekitaran Bekasi dulu deh, yang lihat tuh sekarang kayak gimana? Kalau untuk perkembangan clothing di sekitar Bekasi sih menurut gue pribadi sih udah lumayan berkembang sih. Dengan adanya kayak pop-up store kayak gitu, terus kayak store-store yang menaungi beberapa brand. Jadi itu juga memajukan brand-brand dan UMKM clothing itu sendiri sih ya. Juga buka di Bekasi Betul, ya. betul. Soalnya gini sih, kalau gue lihat beberapa store pun kayak ya kita sebut aja merek ya, Iya. Maternal ya kan, Cosmic, Famous udah mulai buka di Bekasi kan, berarti kan dia ngeliat Iya, betul. kayak Ada Biomek beritanya. ya kan, FYC, berarti kan dia ngeliat dari penjualan online nih, Iya. ternyata kota Bekasi nih pangsa pasarnya bagus. Betul. Akhirnya dia buka toko offline kan di situ. Jadi berarti emang teman-teman Bekasi tuh kalau buat belanja kayaknya Bener. Iya, permintaannya Konsumtif ya orang-orang banget, Bekasi. orang Bekasi. ya, emang orang Bekasi tuh bukannya mendiskreditkan ya, cuman emang kita kalau masalah permintaan ya atau jadi consumeris udah tinggi banget. Paling tinggi Ketika ya. ada hype yang di Bandung, wah kita Langsung. Karena kan emang kita nih ada di kota di tengah-tengah nih, Jon. Iya. Antara beberapa teman-teman yang ikut fashionnya, kulturnya lebih ke Bandung sama yang lebih ke Jakarta. Jakarta, Benar kan, betul. bisa dua ini Betul. kan. Makanya kenapa kemarin Persija dan Persib walaupun Persija sempat kandang di sini, Iya. tetap nggak dapat izin waktu mereka ketemu tuh. Iya, betul. Persib sama Persib kan emang di Bekasi ini benar-benar dua ini Iya, kan. karena kemana-mana kita bisa gitu Bisa, kan. bener. Ada kelompok-kelompok yang senang sama kulturnya Bandung, baik itu sepak bola ataupun fashion ya. fashion. Ada juga kelompok-kelompok yang senang sama kulturnya Jakarta. Ya kalau gue sih nggak pernah menyekatkan ya. Menyekatkan. Selagi itu asik dipandang mata, Benar. bisa kita konsumsi. Konsumsi Gitu. benar. Tapi kalau buat cewek-cewek menurut anda lebih Bandung atau Jakarta? Kalau saya ya, kalau perempuan Bandung lucu-lucu ya, Lucu-lucu Pak. ya. Tapi Jakarta menarik. Iya. Adil ya Pak ya. Karena mungkin perempuan Bandung dibesarkan dengan hawa yang agak Sejuk. Betul. Jadi dia pembawaannya akan pergi kemana gitu kan. Kalau Jakarta kan mungkin dengan agak yang sedikit keras tapi mungkin Speednya tinggi-tinggi, kreatif mungkin ya. Sebenarnya kalau Jakarta tuh gini mungkin ya, cewek-cewek Jakarta.
Jadi bahasanya nggak wajar. Ini mungkin kadang-kadang cewek Jakarta tuh kadang suka berubah-berubah karena kadang di AC kadang keluar panas. Jadi bentar adem bentar panas. Mut-mutan ya. Mut-mutan. Jadi betul. mempengaruhi mentalnya. Betul, tuh, betul. ya kan? Berarti kadang-kadang dia ngambek, kadang-kadang dia baik. Benar. Kadang bisa jadi api, kadang bisa jadi es. Oh, Gitu. berarti lu sempat punya pacar orang Jakarta? Pernah Sampai sempat. sekarang masih orang Jakarta? Enggak. Oh, enggak. Udah pernah nih tapi ya? Belum pernah sih Oh, orang belum. Jakarta sih. Lebih banyak ke cewek lu orang mana? Saya yang berbau Sunda lah Pak ya. Oh, bisa nulis Sunda ya? Bukan berbau, yang biasanya berdomisili di daerah Di Sunda. daerah Jawa Barat. Tasik, Iya, Tasik. Garut, gitu. Jaki Lu biasanya. pasol dia kan? Iya. Terus gitu. kalau ngomong masalah realism ini kan berawal dari pertemanan ya? Betul. Iya. Ada dari pertemanan. Nah, dari awal lu nongkrong, kapan mulai terbersit lu mau mulai usaha bareng-bareng? Kalau realismnya sendiri sih baru di 2021 ya. Dari sebenarnya kita udah punya konsep, Jordi juga udah punya konsep dengan Monstrek sama Reza. Nah, gue sendiri sama Jordi juga udah punya konsep tentang event organizer. Oh, dulu sebelumnya, ternyata lu berdua ini dulu pernah ngejalanin event Betul, organizer, iya, udah pernah organizer. bisnis bareng ya? Pernah bisnis bareng. Nah, konsep ini kira-kira ada satu hambatan yang kita nggak bisa jalan nih, yang kita nggak bisa selesaikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ceritain aja sebetulnya gini, Jor, mungkin omongan Jack ini agak sedikit dijaga perasaan orang. Lo mungkin aja maksudnya Jack ini pernah cerita, Jack ini pernah bisnis bareng sama Bukinnya, tapi ternyata miscommunication Iya, yang harus betul. berakhir. Iya, benar kan? Miscommunication yang harus berakhir dan itu jadi apa ya? Jadi pembelajaran lah buat gua, ya kan? Buat gua sama Jordi. Akhirnya kita ketemu lah sama Reza lewat dijembatani sama Jordi, karena Jordi juga udah jadi bagian dari Monstrek, Reza juga dari Monstrek. Akhirnya kenapa kita nggak kolaborasi aja? Oh, sebelumnya si ada realism ini si Monster udah jalan. Udah jalan. Yang lain juga udah jalan. Udah jalan. Oh, jadi lu menjembatani doang buat gabung aja lah kita bareng-bareng. Iya, Akhirnya betul. merger lah kita masing-masing. Nah, karena kita sekarang udah berbadan hukum, baru saja berbadan hukum, nah, akhirnya kita membelah saham kita. Jadi masing-masing punya Sub bagian masing-masing. Iya. Sub usaha. Dan yang nentuin masalah tentang kayak draft-draftnya itu misalkan kayak yang tadi kita omongin kan, maksudnya kan di startup kan itu 20% buat si realism itu siapa? gua sih. Oh lu, lebih ke lu. Ya kesepakatan bersama cuma Sebenarnya yang kita Zaki, gua sama Reza tadi ya kita berembuk bareng-bareng Iya, sih. iya. Kan paling enak memang kan musyawarah. Kesepakatan bareng-bareng. Kesepakatan ya, bareng-bareng. diskusi. Gagasan-gagasan. Tapi kalau misalkan semua udah lu lakuin bareng-bareng gitu maksudnya. Tapi kalau lu open lu bareng-bareng juga enggak? Enggak dong. Karena kan kadang kalau misalnya kayak gitu, selera kan beda-beda. Selera beda-beda ya. Jaki suka yang bagaimana, gua nggak suka. Oh ya iya. kan? Tapi kayaknya kalau gue lihat nih dari poster tubuh Jaki nih, Jaki agak seneng yang agak bohai-bohai. Bener Jak? Iya kan? Karena orang-orang yang badannya agak slim termasuk sama Cang Leto ini emang agak sukanya sama yang bohai-bohai. Gitu ya? Iya. Leto, ya? Iya. Gue Emang nggak Cang? kayak begitu. Bener. Itu bener gitu. Nggak boleh lihat Cang agak umurnya gede. Waduh. Rada-rada demplon gitu ya. Kemarin gue sempat podcast sih kan itu ngayang. Ini agak gede bang di podcastin aja. Gue kadang nggak tahu gitu bang. Asam Kadang yang janda bang ya. Wah, itu gremet tuh bang. Iya. Kalau yang ketemu yang janda anak satu tuh ya, waduh. Masih kecil ya kan? Berasa, apalagi kalau anaknya lucu ya. Iya. Berasa pengen meluk mamahnya. Waduh, anaknya disampingin ya. Iya. Benar. Kalau ngomongin masalah cewek, Aduh, nggak bisa. nggak habis-habis. Karena memang gini ya, realism ini kan sebenarnya kita bergerak di bidang lifestyle ya. Segmentasi kita sama orang-orang yang senang dengan gaya hidup yang cukup modern lah. Modern. Jadi makanya itu kita ada brand, ada juga makanan, ada juga jasa event organizer. Nah itu kan Pakai berkaitan sepatu itu ya. Sepatu. Sebenarnya kalau kenapa dibilang lifestyle? Karena orang sebenarnya bisa cuci sepatu di rumah. Benar. Tapi untuk memenuhi kebutuhan lifestyle-nya, ya kan, karena sepatunya harus kelihatan eye-catching lah. Iya, catching. Ya, Karena kan benar. kalau cuma sekedar di rumah kan paling cuma sekedar Ah, pakai deterjen betul, biasa dan betul, kadang betul. malah ngerusak si sepatu itu. Iya, benar kan? maksimal juga kan. Benar. Akhirnya
si Crealism ini jadi wadah buat apa ya, jadi sarana buat teman-teman yang memenuhi untuk kebutuhan lifestyle hidup sih. Oh iya benar ya. Karena kita melihat itu sebagai peluang. Iya. Dan selain daripada itu, kita kan juga bergerak di bidang bisnis analis sama riset market ya. Oh, ada juga tuh. Ada juga. Oh. Gitu. Riset market maksudnya gimana? Jadi biasanya perusahaan-perusahaan kan pengen mengembangkan atau dia mau punya peluncuran produk baru. Oh kan? iya benar. Tapi kan dia pasti hati-hati. Kira-kira sebelum dia launching produk atau dia produksi produk ya, dia harus tahu dong marketnya siapa. Iya. Nggak bisa Dan produk apa yang bakal dikeluarin Iya. maksudnya gitu sampai segitunya kan. nggak bisa spekulasi gitu aja kan. Hmm. Dia butuh riset dengan metode yang ilmiah gitu kan. Hmm. Ya kita akhirnya ngebuka memperluas ke bidang itu juga karena kebetulan gue basicnya memang seneng di bidang riset. Ya, jadi ya udah gue kenapa nggak coba buka aja gitu. Iya. Berarti lo emang tipikalnya orangnya lebih yang suka memprospek orang ya dari awal ya berarti ya. Bener kan ya? Iya, berarti gue bener kan kalau ngomong gue. Betul. Jackie dari awal gue kenal Jack nih ya misalnya kan. Jack ini emang salah satu penyiar juga di RH teman gue itu. Gue pertama kali datang ke RH itu ketemunya dia. Iya kan? Kemana bang? Sangkanya gue mau maling kali, gue lagi kunci motor gue ya. Iya benar. Iya kan? Bener nih dia sih ngoprak ngapik motor ya kan. Karena Kan tahu dalam hati gue, gue nyangkain gue maling ya pasti. pakaian hitam-hitam ya kan, buka asing aduh. Ngari bolong lagi jadi. Ngari bolong. Ya berarti lu emang lebih suka ngeprospek, ngeriset Iya, gitu. benar. Tapi ada nggak kira-kira ke depannya tuh dari Crealism ini membuka jasa lain lagi? Untuk saat ini sih kita ya mungkin ada aja ya karena kan mungkin inovasi kan terus berkembang kan ya. SDM-nya juga mungkin masih terbatas. Ah, ya kan? betul, Ya. betul Iya. banget. Nah mungkin gini Jack, kalau misalkan terbatas mungkin kan nggak semuanya berbentuk hal fisik Iya. ya kan. Ada juga mungkin lo bisa membuka kayak jasa pijat STW gitu. Lah bener kan? Lu nggak butuh Bisa. butuh minyak doang gitu Bisa, kan. bisa. Butuh minyak doang kan. Karena kan kita nggak utama. karena kan kita bergerak di bidang jasa. Nah, jasa kan apa aja dong. Enggak, ya kan? bercanda. Canda itu canda. Tapi nggak apa-apa sih kamu ngakuin sih. Oke, berarti kedepannya kira-kira Crealism tuh mau ngapain apa ya? Yang pertama kita pengen sejauh ini sih kita udah jalanin event party planner ya. Iya. Dan juga SPG brand advertising. Cuman beberapa tahun ini vakum dan kita baru starting lagi sekarang karena kita lagi mempersiapkan tools marketingnya juga kayak company profile segala macam, terus flyer dan menu-menu Iya. di Masih ngerapihin internal. Internal. Karena kan memang dalam suatu bisnis atau menjalankan bisnis tuh contoh terutama PT ya, kita harus kuat di internal dulu sih. Iya. Sebelum kita ke eksternal, kita harus kuat dulu di internal biar nggak ada masalah-masalah kayak masalah Jack waktu itu. Nah, Gitu. meminimalisir ya. Meminimalisir, betul. setidaknya kita nggak ketika kita sudah jalan berlari gitu kita nggak masih tengok-tengok mempertanyakan persoalan yang dasar gitu. Berarti kemarin kesalahannya lebih ke apa tuh? Maksudnya hitam di atas putihnya. Iya, Betul. Nah, ini ini juga, penting banget ya PT ya buat channel enggak, yang- walaupun PT STD. sebenarnya legalitas itu juga nggak terlalu penting ya untuk misalnya kalau untuk teman-teman yang mau bisnis startup gitu. Cuman yang paling penting adalah hitam di atas putih sih. Maksudnya pernyataan secara gentleman agreement-nya sama teman lo kalau misalnya emang lo mau menjalankan bisnis. Jadi jangan sampai ada kasus-kasus lagi lo clash gara-gara duit lo dibawa kabur atau misalnya gimana gitu kan. Karena nggak ada hitam di atas putih gitu. Kadang kan gini ya, Jor ya, yang gua alamin gini, misalkan gini, kita bisnis sama teman ya kan, misalkan kita buka store nih, kita buka offline store, kita tadinya awalnya nggak pernah mempersalahin hal-hal kecil, ternyata pas udah jalan, kayak masalah jaga store aja itu jadi masalah. Nah, itu. Ya kan, yang satu kita lagi udah capek-capek jaga, yang ini jarang jaga. Betul, Itu betul, mempermasalahin hal seperti itu. Mungkin itu bisa termasuk dalam Iya. yang legalitas hitam di atas putih Betul, ya kan? betul. Ya kan, dibagiin jam kerjanya. Betul, bener kan? Makanya betul. kita lagi rampungkan juga perencanaan program kerja. Jadi kita bisa controlling lewat perencanaannya si masing-masing divisi. Iya. Jadi nggak pakai perasaan subjektif kan. Kita juga nggak mau nilai orang atau tim
lu kok kerjanya lama tapi buktinya apa? Iya. Nggak bisa juga kayak gitu Iya, ya. benar. Dengan cara membuktikan masing-masing harus ada program perencanaan kerjanya kayak gimana. Iya. Nah itu yang kita bisa ukur evaluasi dari situ. Gitu. Berarti kalau misalnya gue denger dari obrolan berdua nih, lu udah gawat nih. Maksudnya bisnis lu nih udah mindsetnya udah canggih nih. Gue lihat internal eksternalnya. Insya Allah lah. Bisa nggak sih lu nerima kalau misalnya ada orang, misalkan teman-teman nih, misalnya ada teman-teman yang baru memulai usaha, itu lu ngebuka jasa buat kayak apa ya sebutannya ya, kayak jasa buat ya tanya jawab gitu, maksudnya konsultasi. Betul. Iya, karena itu juga Lu nerima nggak di sub bisnis kita. Iya, justru itu adalah sub bisnis kita juga, maksudnya sub usaha kita juga, konsultan bisnis. Gitu. Ketika misalnya memang ada perusahaan startup yang baru ingin berkonsultasi sama kita dengan bagaimana caranya, misalnya dengan strategi marketingnya dan lain-lain, itu kita bisa. Dan kita by riset. Jadi nggak cuman sekedar ya ngomong Spekulasi, spekulasi kan. Kita bukan. Tapi tetap maksudnya konsultasinya lebih ke perusahaan kan? Iya, lebih ke perusahaan. Nggak yang konsultasi misalkan Mas Jack, saya ini ejakulasi dulu. Kalau itu ke dokter Boyke jangan kita. Salah ya? Jangan kita ya. Gue kira lebih konsultasi ke situ gitu. Misalnya apa aja bisa gitu. Saya baru 3 menit PL tuh. PL tuh ya Pak gitu. Oke, kebetulan kita karena terbatas oleh waktu ya kan. Gue cuma pengen nanya sama lu berdua nih, ngasih masukan ke teman-teman yang baru ngejalanin usaha nih, ya kan? Bagaimana sih maksudnya kisi-kisi yang lu punya buat mempertahankan usaha itu supaya maksudnya tetap berjalan apalagi di tengah pandemi ini. Mungkin teman-teman pengen tahu dari dua orang entrepreneur ini. Dari Jordi dulu kali. Iya, boleh. Oke, dari gue dulu. Kalau dari gue sih tips untuk membuka lapangan kerja bagi diri lu sendiri dulu, itu sebenarnya sih fokus dulu sih. Fokus dulu apa yang lu pengen, apa yang lu suka. Ketika lu udah tahu apa yang ingin lu apa yang lu pengen dan lu fokusin itu pasti bakal berjalan gitu. Berarti maksudnya lebih ke passionnya apa? Iya, passion lu lu dalamin apa. dulu nih diri lu sebetulnya maunya kayak gimana, benar kan? Ya, yang penting lu pahamin dulu diri lu kayak gimana. Nanti eksekusinya lo cari lagi informasi ya segala macam, lo banyak diskusi sama teman-teman lo, minta saran sebanyak-banyaknya. Ketika udah dapet, udah fix semua, baru lo jalanin. Dan jangan takut untuk ngejalanin itu semua. Jangan takut untuk memulai. Betul, ya. jangan takut untuk memulai. Iya. Kayak salah satu slogan online, benar kan? Pasti ada jalan. Pasti ada jalan, ya kan? Walaupun jalan itu buntu, lo bisa nabrak tembok. Betul. Oke, itu dari Jordi, salah seorang entrepreneur muda. Sekarang dari Jeki. Kalau aku sih, ya. Kayak anak dong ya. Jeki nih udah ngejalanin journalism, dia juga kerja juga kan istilahnya kan lu kan istilahnya. Terus lu juga jadi announcer juga ya kan. Fansnya banyak Jor. Dari Jor. Iya, dia udah live IG tuh ribuan. Yang benar. Ribuan bot ya. Oke, Jack, dulu gimana sih? Itu ribuan emak saya semua tuh. Oke. Kalau gue sih sebenarnya benar kata Jordi, ya di bisnis itu orang mau bisnis itu takut karena takut gagal atau apa ya. Yang penting jalanin dulu aja ya. Karena Allah nggak akan diem aja kalau ngelihat hambanya itu berusaha sih. Kalau yang kayak gini kalau bener kan. Iya kan. Bener gua nih omongan kayak benar gini. sih, karena jujur aja ya. Dalam proses waktu 2 bulan terakhir, gue memulai dengan cara gue waktu itu berhenti kebiasaan buruk soal bisnis ya. Ini memang nggak ada kaitan secara langsung, tapi ini berjalan. Benar. Kayak gue dulu seneng minum ya kan, itu gue ilangin dulu. Gue ilangin. Lama kelamaan ini gue tuh circle gue, rezeki gue, walaupun belum secara langsung dari pertemanan mulai dikasih jalan sama Tuhan. Ya kan? Dan kebetulan juga maksudnya kita juga nggak nyangka kan ternyata kita dipertemuin dari announcer ini kan. Betul. Lu nyangka nggak kalau lu bisa jadi penyiar di sini? Enggak sih. Gua aja nggak pernah nyangka gitu kan di sini kan, istilahnya bisa ketemu Jeki kan istilahnya kan, atau bisa podcast bareng. Oh berarti nggak ada salahnya kita memperbaiki diri ya. Iya, betul. Memperbaiki diri dan nggak usah takut kehilangan circle yang sekiranya bisa merusak kita. Betul banget. Karena kan makin bertambahnya umur kita emang disaranin buat memperkecil circle. Yang penting circle itu dikit nggak apa-apa, yang itu berkualitas. Betul. Benar banget.
Karena waktu itu kan gue juga nganggur tuh ya. Gue sempet nggak ada kerjaan hampir 1,5 tahun ya, benar-benar nggak ada profit. Sang kekasih pergi dong. Oh iya, Aduh. iya loh, Iya kan? iya kan. Udah pasti. Udah pasti. Siapa yang mau ya kan? Ada uang abang saya nggak ada uang. Bener. Benar. Bener banget Jor ya. Bener. Dengan cara ya merubah kebiasaan buruk jadi berubah. Dan ternyata nggak nyampe 2 bulan ya. Nggak nyangka aja tiba-tiba ada orang yang mau percaya sama konsep, tertarik sama konsep kita dan dia mau biayain secara persoalan legalitas Legal, ya. yang itu sebenarnya jadi senjata kita buat di bidang kita ya. One step closer ya. Iya, one step closer. Memperkuat maksudnya perusahaan kita biar diinin Di- sama orang iya. atau udah diinin sama hukum kan. Betul. Dan akhirnya sekarang ya klien-klien udah mulai masuk. berdatangan. Kan nggak ada yang tahu Nggak ada kan. yang tahu bener ya. Gue sih ngelihatnya dari hal kecil yang Dari hal berubah kecil. gitu. Oke. Kiranya karena kita dibatasi oleh waktu. Oh, oke. ya enggak. Ya, sayang Kita udah banget ya. jam sahur, harusnya kita pengen banyak ngobrol lagi ya karena terbatas oleh waktu. Oke, doa kita dari STD semoga Realism Group makin kedepannya makin banyak konsep-konsep. Amin, bagus. amin. Makin Makasih banyak banyak. yang masuk. Oke, Ya amin. kan? Oke, selamat malam. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.